Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Pada kali ini kita bersama-sama mempelajari firman Allah di dalam Al-Quran melalui tafsir Jalalain. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah. Wallahu alimun bima ya'malun. Mitra Persada, kita beri makna gandul istilahnya ya, makna Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat lan teko apa sayyaratun kendaraan, ai musafiruna wong-wong kang lunga, wong-wong musafir, min Madyana saking Madyan, nama daerah, nama kota, ila Misra tumeka maring Mesir. Fanazalu mongko tumurun sapa musafirun qariban ing dalem parek min jubbi Yusufa saking sumure oleh Nabi Yusuf dicemplungne. Fa arsalu mongko ngutus sapa musafirun waridahum ing timbane musafirun, golek timba yang bisa untuk ngambil air itu, alladzi yaridul ma'a, yang bisa untuk menuju ke air, lias taqiya minhu, supaya iso nginum sapa apa jenenge wong sing lunga mau, minhu saking warid. Fa'adla ay fa arsala mongko ndawakake utawa nyemplungake utawa ngutus dalwahu ing timbane musafir fil bi'ri ing dalam sumur. Wa ta'ala mongko kumantung biha kelawan dalwu utawa apa tadi, timba tadi, sapa Yusufu Nabi Yusuf. Wa akhraja mongko ngedalake sapa musafir hu ing Yusuf. Falamma ra'a mongko tetkalane weruh sapa musafir hu ing Yusuf, qala mongko ngucap sapa musafir, ya busra, aduh gembira sekali kita. Hadza iki gulamun, bocah cilik, bocah ya masih usia berapa ya, gulam kalau yang sekitar di bawah 15 tahunan ya, atau sekitar itulah pokoknya. Fa'alima mongko ngerteni bihi kelan Yusuf sapa ikhwatuhu, dulur-dulure Yusuf. Fa'atau mongko nekani sapa dulur ikhwatuhu hu ing Yusuf. Wa asarru lan
nyamarake sapa ikhwatuh hu ing Yusuf ai akhfau amrahu, ya menyembunyikan Nabi Yusuf. Wa asarru bidoatan ing barang di sosol nih. Wa sakata Yusufu khaufan min ayyaqtulu. Nabi Yusuf digituin itu ya diam saja, takut dibunuh, takut malah mati dibunuh, maka diam saja. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun, zat kang ngudaneni bima kelan barang ya maluna kang nglakoni sapa wong-wong mau. Jadi Nabi Yusuf ini sudah ada dalam sumur. Kemudian datanglah musafir. Musafir itu kalau di daerah tanah Arab sana kalau ketemu sumur itu ya mampir karena untuk minum, untuk apa. Nah kemudian ambil air gitu kan. Tiba-tiba kok ada anak laki-laki yang di situ di dalam sumur itu. Itulah. Ya Allah, seorang calon nabi mengalami masa-masa sulit seperti itu. Yang memusuhi bukan tetangga, bukan orang jauh, tapi saudara sekeluarga, masih saudara. Ya, Nabi Yusuf sama Benyamin itu satu saudara, tapi yang lain itu satu kandung, yang lain itu tidak satu kandung, satu ibu kandung. Ya tapi kan sedulur, saudara dekat itu, sampai dimasukkan ke sumur. Inilah yang nanti ada skenario dari Allah. Rencana Allah itu lebih bagus. Rencana manusia blusuk nih wong, mencelakakan orang, tapi Allah punya rencana lain. Jadi orang yang dizalimi itu biasanya di kemudian hari justru sukses. Dipojok-pojokkan, disalah-salahkan. Ya namanya yang mendolimi itu orang yang lebih banyak, itu yang dipojokkan ya kalah saja, tidak bisa melawan. Tapi Allah tidak tahunya bahwa Allah itu membela orang yang dizalimi itu. Di kemudian hari yang dizalimi mulia. Nabi Yusuf juga begitu, sudah dipiloro oleh dulur-dulure. Di kemudian hari mereka lah yang tunduk kepada Nabi Yusuf. Maka itulah takbir dari mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya lihat ada 11 bintang kok tunduk kepada saya. Itu 11 saudara Nabi, saudara Nabi Yusuf dan juga bapak ibunya. Jadi memang dunia itu seperti itu, mitra persada. Dunia ini kadang yang benar itu seperti celaka, tapi yang salah-salah itu malah selamat. Yang melakukan kesalahan malah selamat, yang tidak melakukan malah beruntung. Ini dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, wal waznu yauma idzinil haqq, timbangannya di sana itu barang kebenaran yang menjadi timbangan itu, kebenaran. Makanya al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Jadi pada hari kiamat ya manusia mulutnya dibungkam oleh Allah, dikehendaki tidak bisa ngomong, tapi tangannya ngomong, kakinya ngomong, anggota badannya ini bersaksi atas perbuatan yang dilakukan. Nah, kalau di dunia kan tidak begitu, karena masih bisa membela gitu. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, aku sudah mendengar pengaduan kalian berdua. Aku mendengar memutuskan berdasarkan pengaduan masing-masing. Tetapi kalau di kemudian hari ternyata yang benar itu salah dan yang salah itu benar, maka nanti di akhirat akan dibalas. Nah, kurang lebihnya begitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak usah heran kalau di dunia ini yang baik, yang benar kelihatannya kok celaka, yang salah, yang jelas-jelas salah, zalim, kok selamat saja. Dunia. Tapi kalau di akhirat tidak bisa berkutik. Nah ini, maka kita melatih diri kita menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, berbuat benar, bersikap benar, berpikiran yang benar gitu. Nah ini, kemudian diambil wasarauhu, diadai ning kene barange musafir tadi, kemudian wasarauhu lan ngedol sapa musafirun hu ing Yusuf, ba'auhu adol sapa musafirun hu ing Yusuf minhum saking jadi Nabi Yusuf kemudian dijual, bisa manen kelawan rega, bahsin kang kurang, nakisin kang kurang, dengan harga yang murah lah. Darahima tegese pira-pira dirham makdudatin kang tertentu, isrina yaiku 20 kalau uang Mesir itu jinih namanya ya. Awisnaini wa isrin, atau 22 jinih. Kalau uang Mesir kayak jinih. Tahun 2000 itu uang Mesir 1000 jinih itu ditukar ke rupiah itu ditukar ke rupiah itu ada 2 juta. Dulu saya ikut musabaqah itu dapat hadiah 1000 jinih. 1000 jinih kemudian ditukar ke rupiah itu ya 2 juta rupiah. Wakanulan ono sapa dulur-dulure Yusuf ai ikhwatu, tegese dulur-dulure Yusuf fihi ing dalam bangsa kuwi mau iku minaz zahidina, setengah saking wong-wong kang zuhud. Tegese piye? Orang yang yang ya pura-pura benar gitu, masa benar, padahal mereka lah yang bersalah. Kenapa? Hanya urusan karena iri ya. Karena Nabi Yusuf mungkin disayang oleh abahnya, kemudian saudara-saudaranya ini panas, dengki, hasut, akhirnya mencelakakannya. Ya tidak boleh mencelakakan orang lain, kan tidak boleh. Bahkan dengki itu juga dilarang kan. Bahkan dalam hadis itu innama ya'kul hasatu al hasanata kama ta'kulun narul hatoba, angin pestine utawi apa jenenge
dengki iku bisa makan terhadap kebaikan seseorang sebagaimana api memakan kayu bakar. Hati-hati, dengki itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita. Kalau bisa kita nggak usah dengki. Hanya dua yang dibolehkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengki kepada orang yang sregep maca Quran, kita iri. Karena iri maka kita ingin tiru-tiru seperti dia. Itu boleh. Kan itu tidak mencelakakan orang lain kan? Tidak mencelakakan orang lain. Iri, pengen nyaingi. Atau yang kedua, ada orang yang punya harta, dia sering menafkahkan atau menginfakkan hartanya tersebut. Kita iri. Irinya kan pasti meniru seperti dia kan, tidak mencelakakan dia, tapi menirunya, menyainginya, boleh itu. Tapi kalau iri dengan kepandaian orang lain, iri dengan jabatan orang lain, iri dengan gantengnya orang lain, iri dengan keterkenalannya orang lain, tidak boleh itu, tidak boleh. Kita ini harus merasa cukup dengan pemberian Allah. Allah sudah memberi anggota badan yang lengkap, memberi kita sehat, memberi kita ini menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Sudah cukup itu, sudah cukup. Kita ini sudah dibutuhkan orang banyak, maka kita harus merasa cukup. Hidup kita berarti bermanfaat, berarti hidup yang bermanfaat. Itulah mitra persada. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bolak-balik ya akhlak, bolak-balik ya urusan akhlak. Orang karena tidak punya akhlak, akhirnya itu mendolimi orang lain. Mencelakakan orang. Mitra persada, waqala lan ngucap sapa alladzi wang istaro kang tuku sapa alladzi hu ing Yusuf min Misra saking Mesir, limroatihi kedue bojo wadone alladzi. Jadi yang membeli Nabi Yusuf itu, berkata kepada istrinya. Di sini namanya Zulaikha. Zulaikha, akrimi mulyakna sira wadon maswahu ing ai maqamahu, ing kedudukane Yusuf iki indana ana sandinge kita. Iki aku kerja ning kantor, iki tak deleh omah, sampean ya ning omah, openono ya bune, openono ya yang, openono ya istriku, kekasihku, dimimi, dirawat, waktunya makan diajak makan, waktunya sholat diajak sholat, begitu pokoknya. Disuruh begitu pesannya suami. Asa muga-muga atau mbok menawa ayang fana yentong paring manfaat sapa Yusuf na ing kita au natakhidha utawa ndadekake sapa kita hu ing Yusuf waladan ing anak angkat ya, anak angkat. Jadi pesannya suaminya kepada istri, ini tolong ya, Yusuf dipelihara, dirawat, pelihara kayak hewan, dirawat, diramut,
ya dimuliakan. Nah, di sini akrimi, muliakanlah olehmu perempuan. Mbok menawa utawa muga-muga Nabi Yusuf memberi manfaat kepada kita, atau kita menjadikannya sebagai anak angkat. Ini seperti kata istrinya Fir'aun ketika menemukan bayi Musa. Nabi Musa waktu masih bayi ditemukan, la taqtuluhu asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Membujuk suaminya, yaitu membujuk Raja Fir'aun. Pada waktu itu kan bayi laki-laki harus dibunuh, tapi Nabi Musa kecil ini mendapat pemeliharaan dari Allah sampai menyebabkan istrinya Raja Fir'aun berani berkata, membujuk, merayu suami, nggak usah dibunuh ya ini kayaknya ganteng, kayaknya bagus ini, dan kita juga belum punya anak. Nah, itu kan masuk akal kan, alasan begitu, alibi begitu, itu masuk akal. Ya, suami mana yang menolak dengan permintaan istri yang masuk akal seperti itu? Ini merupakan rencana Allah, bagian dari rencana Allah. Supaya apa? Nabi Yusuf nanti tambah besar menjadi orang dewasa. Sebagaimana Nabi Musa dari kecil itu kemudian besar dipelihara di istana kerajaan, menjadi orang yang ya ilmunya kemudian fisiknya terpenuhi. Ndak taunya nanti malah yang menyebabkan kehancuran bapak angkatnya atau Raja Fir'aun. Nabi Yusuf juga begitu, dipelihara, dirawat sampai dewasa. Ndak taunya nanti dia menjadi seorang pejabat yang menangani keuangan negara Mesir, yang di situ keluarganya yang di Palestina itu pas waktu paceklik ya, kemudian pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Ketemulah dengan yang ngurusi itu, yaitu Nabi Yusuf. Di situ, waduh, Yusuf ciure bae. Nah, itulah ketahuan belangnya, ketahuan perbuatan mereka sebelumnya. Jadi jangan mengira kalau manusia sudah merencanakan kemudian pasti berhasil. Ya belum tentu. Manusia itu punya rencana, tapi Allah lah yang memutuskan. Jangan dikira anak-anak yatim yang kecil yang tidak punya ayah, yang hidupnya merana, itu kemudian jadi orang yang jelek. Bisa jadi dari mereka tumbuh karena ada semangat yang tinggi, belajar yang tekun, akhirnya dia menjadi seorang pengusaha sukses, sehingga menjadi seorang guru karena rajin, dapat beasiswa dan seterusnya, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Ini rencana Allah itu pasti lebih baik. Maka wa kadzalika lan kaya mengkono kama najjainahu minal qatl wal jub, artinya sebagaimana kami telah menyelamatkan Yusuf dari pembunuhan dan dimasukkan dalam sumur. Wa atafna alaihi qalbal aziz, lan ingsun paring atine Aziz, itu suaminya Zulaikha tadi, itu menjadi lunak, lembut, sayang. Itu semua yang menjadikan Allah, yang menjadikan orang menjadi sayang pada kita, ya kasihan sama kita, itu semua Allah. Maka kita ini, misalnya kita ini terdapat kekurangan, kurang apa, kita mintanya kepada Allah, karena Allah lah yang bisa mengubah keadaan semua. Ketika negara kita ini pengen menjadi negara yang baik, maka seringlah minta pada Allah. Sebagai rakyat, doakan pemimpin-pemimpinnya melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya,
Jangan dicemooh saja, dikuliti saja. Apalagi keberhasilan tidak disebut, kejelekannya saja. Kita ini sebagai bangsa, sebagai rakyat yang besar begini ini adalah mendoakan pemimpin kita. Kalau itu diijabahi, maka pemimpinnya akan menjadi baik. Yang menjadikan baik itu adalah Allah. Maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Gitu. Wa kadzalika makanna wis nganggonake ingsun li Yusuf kedue Yusuf fil ardi ing dalam bumi ardi Misra, bumi Mesir, hatta balagha ma balagha, sampailah pada suatu masa Nabi Yusuf tambah besar, walinu alima lan supaya mulang sapa ingsun hu ing Yusuf min takwil hadisi saking tafsire pira-pira kejadian, takbir ru'ya, takbir mimpi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghalibun, zat kang menang ala amrihi ing ngatasé urusane Allah, aila yujizuhu syai'un. Tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Orang punya rencana membunuh Yusuf atau mencelakakannya, Allah bisa menjadikan orang yang menjadi perantara selamatnya Nabi Yusuf, kemudian menjadi orang yang bahagia. Walakin aktsarun nasi, lan tetapi ne akeh-akeh menungso, wahumul kufar, tegese sebagian besar manusia itu adalah orang-orang kafir, iku layak lamuna, orang ngerti sapa aktsarun nas dzalika ing mengkono kejadian. Jadi orang-orang yang suka mendolimi orang lain, orang-orang yang suka menjelekkan, memojokkan orang lain, itu tidak tahu, tidak merasa bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau di film-film itu kan orang dijeburkan ke danau, ternyata di kemudian hari tidak mati dia, selamat dia. Apa ditulungi kewan, apa dipelihara oleh hewan di hutan gitu kan, dalam film, namanya film buatan ya. Tapi dalam kenyataan juga ada itu orang-orang yang tadinya itu seperti nggak bisa gitu, ternyata bisa, kemudian hari dia menjadi bisa. Itu semua berkat pertolongan Allah. Allah itu tidak bisa dikalahkan. Maka kita sebisa mungkin menjadi orang yang baik, yang tidak mencelakakan orang lain. Walamma balagha lan tatkala itu meka sapa Yusuf asudahu ing umur kepinteran Nabi Yusuf, tegese salasuna sanatan au salasun wasalasun ya, umur 33 ya, sekitar ya usia pemuda yang masih semangatnya. Ataina mongko paring sapa ingsun Allah hu ing Nabi Yusuf hukman hikmatan, pengetahuan terhadap sesuatu dan pengamalannya. Allah memberikan kepada Nabi Yusuf itu kelebihan yang bukan main. Wa ilman, yang kedua memberikan ilmu, fikhan, kefahaman fiddin yang dalam urusan agama, qabla ayyub asa nabiyya, sadurunge yen to den utus sapa Nabi Yusuf nabiyan ing dadi nabi. Wa kadzalika lan kaya mengkono ay kama jazainahu, tegese sebagaimana kami membalas Nabi Yusuf, najzi mongko balas sapa ingsun al muhsina ing wong-wong kang gawe bagus, li angzim kedue awak dhewe ne muhsinin. Jadi kalau orang itu berbuat baik pasti akan dapat balasan. Apakah orang lain tahu apa enggak, yang Allah pasti akan membalasnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan pelaku kebaikan. Maka kita lengkapi hidup kita ini dengan kebaikan, sehingga
rahmat Allah itu banyak yang turun kepada diri kita. Itulah mitra persada, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari cerita ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.